Saya diharuskan untuk melunasi hutang-hutang saya. Dan saya memang diminta untuk segera melunasi semua hutang-hutang saya karena saya masih punya hutang. Dan di bulan Ramadan ini memang hutang-hutang saya harus punah. Yang namanya hutang, tetap hutang ya. Saya tuh ngerasa dikejar-kejar hutang. Makanya karena hutang-hutang itulah membuat saya jadi nggak enak makan karena banyaknya hutang-hutang saya itu nggak nyenyak tidur. Adanya hutang-hutang itu hati nggak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Karena sudah banyak sekali yang mengamalkan sholawat sehingga mereka itu mendapatkan keajaiban sholawat. Berkah sholawat, hutang-hutangnya lunas. Berkah sholawat, nggak dikejar-kejar hutang ya. Berkah sholawat, hutang pinjol pun juga lunas. Berkah sholawat. Subhanallah. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril dari Kak Dede yang termotivasi dari videonya Pak Mukhlis Marsal. Karena beliau tuh setiap hari nonton videonya Pak Mukhlis Marsal dan banyak yang berkirim testimoni keajaiban sholawat lunas hutang berkah nonton videonya Pak Mukhlis Marsal. Akhirnya beliau pun juga termotivasi dari videonya Pak Mukhlis Marsal. Akhirnya beliau tuh ngamalin amalan sholawat yang termotivasi dari videonya Pak Mukhlis Marsal. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Dede. Saya mau kirim cerita tentang kisah nyata saya tentang hutang-hutang saya, dan karena saya ngamalin sholat akhirnya hutang-hutang saya itu sebagian lunas berkah keajaiban sholawat. Sebenarnya saya tuh malu ya, ibadah saya tuh nggak seberapa baiknya, tapi doa-doa saya tuh dikabul sama Allah berkah sholawat Jibril yang selama ini saya istiqomahkan. Saya rutin sholawat, setiap hari sholawat ya, karena saya ngikutin videonya Pak Mukhlis Marsal. Nah, sebelumnya amanah hutang-hutang saya tuh, saya tulislah hutang-hutang saya di kertas, walaupun belum semua hutang-hutang saya itu terlunaskan, walaupun belum semua hajat saya terwujud ya. Saya tuh bersujud syukur. Sekaligus saya tuh malu karena ternyata doa saya didengar sama Allah. Intinya yakin, gak usah ingin tahu dari mana nanti bayarnya. Dan saya tuh mengamalkan sholawat Jibril. Setiap hari saya ngamalin sholawat Jibril karena saya nonton videonya Pak Mukhlis Marsal ya. Di sana di videonya Pak Mukhlis Marsal itu ada yang berkirim testimoni pada Pak Mukhlis Marsal bahwasanya hutangnya lunas berkah ngamalin sholawat Jibril 25.000 kali. Nah, ternyata saya tuh termotivasi ya dari videonya Pak Mukhlis Marsal. Saya terinspirasi karena nonton videonya Pak Mukhlis Marsal. Akhirnya saya tuh ngamalin amalan sholawat Jibril 25.000 kali karena saya pengen lunas dari hutang-hutang saya. Gak enak Mbak Vina, punya hutang tuh, ada kejar-kejar hutang tuh gak enak sekali. Saya ditelepon ya harus melunasi hutang-hutang saya karena saya punya hutang yang mana hutang-hutang saya tuh harus lunas, hutang-hutang saya tuh harus punah, dan saya harus melunasi hutang-hutang saya ini di bulan Ramadan ini memang harus lunas ya hutang-hutang saya. Dan karena hutang-hutang itulah saya tuh nggak enak makan, karena adanya hutang-hutang itu, amanah hutang-hutang, akhirnya saya tuh nggak nyenyak tidur karena punya hutang dan hutang-hutang itu harus dibayar. Saya tuh ngerasa hati tuh nggak enak, nggak tenang, sehingga saya nggak tahu entah kenapa tiba-tiba di beranda YouTube saya tuh ada videonya Pak Mukhlis Marsal lewat. Akhirnya saya tonton videonya Pak Mukhlis Marsal itu. Kemudian saya tonton videonya Pak Mukhlis Marsal, saya lihat di channel Pak Mukhlis Marsal itu. Kemudian di videonya Pak Mukhlis Marsal itu ada yang
berkirim testimoni keajaiban selawat, hutang-hutangnya lunas berkah selawat, berkah keajaiban selawat. Hanya saya tontonlah, ternyata testimoni keajaiban selawat itu yang lunas hutang-hutangnya tuh mereka itu baca selawat Jibril 25.000 kali, ditambah dengan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat duha. Nah, karena saya memang ingin lunas dari hutang-hutang saya, akhirnya saya tempuh jalur langit ya. Saya tempuh jalur langit dengan riadoh sholawat ya. Akhirnya hutang-hutang saya sebagian itu lunas. Memang hutang-hutang saya itu saya tulis di buku ya. Meskipun tidak semua hutang-hutang saya itu terwujud lunas ya. Namun alhamdulillah, subhanallah, saya tuh sangat malu sama Allah ya. Karena ibadah saya nggak seberapa. Ternyata Allah tuh mengabulkan doa-doa saya berkah sholawat Jibril 25.000 kali yang selama ini saya istiqomahkan. Saya rutin baca sholawat Jibril 25.000 kali. Karena saya ngikutin videonya Pak Muklis Marsal, akhirnya hutang-hutang atau amanah saya tuh yang saya tulis di kertas tuh lunas 115 jutaan Mbak Vina. Karena saya hutang pinjol itu dan di hutang perorangan, dan alhamdulillahnya hutang pinjol saya yang 115 juta lunas, subhanallah. Dan betapa bahagianya hati saya terbebas dari hutang-hutang berkah selawat, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, dan rutin baca sholawat Jibril 25.000 kali. Kemudian sebelum saya berdoa pada Allah, saya baca sholawat munjiat sekali. Kemudian saya berdoa agar Allah bantu saya melunasi hutang-hutang saya berkah sholawat Jibril 25.000 kali per harinya Mbak Vina. Demikian dulu Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat hutang-hutang saya lunas karena termotivasi dari channel YouTube-nya Pak Muklis Marsal. Semoga teman-teman yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah hutang-hutangnya. Dan terima kasih buat Mbak Vina. Semoga Mbak Vina sehat selalu, sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril 25.000 kali, hutang-hutang saya lunas atas izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dede atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 25.000 kali yang termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal ya, di channel YouTube-nya Pak Muklis Marsal. Beliau tuh nonton videonya Pak Muklis Marsal, ternyata di videonya Pak Muklis Marsal ada yang berkirim testimoni keajaiban sholawat hutang-hutangnya lunas. Akhirnya Kak Dede ini termotivasi untuk mengamalkan sholawat yang dibaca adalah sholawat Jibril 25.000 kali ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian sebelum beliau itu baca doa, beliau itu baca sholawat hingga 1 kali dan berdoa, lalu beliau tuh minta sama Allah agar Allah melunasi hutang-hutangnya berkah sholawat Jibril 25.000 kali setiap harinya. Subhanallah, karena beliau tuh rutin baca sholawat Jibril 25.000 kali ya. Beliau tuh istiqomah baca sholawat Jibril 25.000 kali setiap harinya karena nonton videonya Pak Muklis Marsal. Karena yang kirim testimoni keajaiban sholawat hutang-hutangnya lunas di videonya Pak Muklis Marsal tuh, beliau tuh baca sholawat Jibril 25.000 kali harinya. Kak Dede itu juga ngamalin amalan dari videonya Pak Muklis Marsal ini, sholawat Jibril 25.000 kali, hutang-hutangnya lunas. Nggak tahu siapa yang melunasi ya, subhanallah. Kak Dede ini menulis hutang-hutangnya dan semua doanya di kertas ya, walaupun belum semua hajatnya tuh terwujud, namun setidaknya Kak Dede itu bersyukur banget karena hutang pinjol 115 juta tuh lunas pakai jalur langit ya teman-teman, subhanallah. Itulah kalau kita ngefans sama Rasulullah ya, kita baca selawat, istiqomah selawat, kita selalu istiqomahnya tuh yang sulit ya. Setiap hari rajin baca selawat, maka Allah akan berikan pertolongan ya. Meskipun kita nggak tahu dari mana siapa yang bayarin ya, itu katanya Kak Dede nggak perlu tahu siapa yang bayarin gitu katanya. Subhanallah, itulah kalau kita setiap hari baca selawat, istiqomah selawat, rajin baca selawat, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita, karena Allah selalu merahmati kita. Kalau kita berselawat 1 kali, maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali dengan cara rahmatnya Allah ya teman-teman.
Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Dede itu tadi, baca sholawat Jibril 25.000 kali, yang termotivasi dari videonya Pak Pris Marsal, hutang-hutangnya lunas. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Kalau kita baca sholawat dengan cara bersungguh-sungguh, baca sholawat istiqomah, baca sholawat dengan penuh keyakinan bahwasanya dengan sholawat tersebut Allah berikan pertolongan, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril 1000 kali dari Pak Fikri Ainur Rahim. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Fikri Ainur Rahim mau cerita sedikit pengalaman pribadi saya tentang kisah keajaiban sholawat. Saya mengamalkan sholawat, yakni sholawat yang saya amalkan adalah sholawat Jibril 1000 kali, karena saya termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal. 6 bulan yang lalu saya diharuskan untuk melunasi hutang-hutang saya, karena saya memang memiliki hutang. Saya punya hutang, yang mana hutang itu adalah hutang pelunasan haji. Karena 6 bulan yang lalu memang sudah dikasih kabar sebelum Ramadan kalau bisa tuh memang harus melunasi hutang, karena maksimalnya batasnya sebelum Ramadan datang. Saya mendaftar haji sejak tahun 2010 dan saya berangkat haji pada tahun 2025 ini Mbak Vina. Nah, selama 6 bulan saya berusaha untuk ikhtiar jalur bumi, namun tidak ada hasil Mbak Vina. Nah, karena saya sudah ditelepon untuk melunasi hutang ya, untuk segera bayar hutang, untuk melunasi hutang pelunasan haji, ya jadinya saya bingung Mbak. Nah, selama 6 bulan bingung, ditagih-tagih hutang ya, memang karena perlu melunasi hutang, karena saya memang masih ada hutang ya Mbak Vina, hutang haji. Akhirnya dari pihak haji itu saya harus melunasi hutang saya Mbak Vina. Nah, setelah 6 bulan berlalu, kemudian saya nemu videonya Pak Muklis Marsal. Akhirnya saya mengamalkan amalan dari Pak Muklis Marsal, yakni amalan sholawat Jibril. Dan saya setiap hari baca sholawat Jibril Mbak Vina. Dari habis maghrib, saya sholat maghrib di masjid ya. Habis maghrib saya baca sholawat Jibril 1000 kali sampai menjelang isya. Setelah sholat isya, saya pulang ke rumah, saya lanjutkan dengan sholat witir. Setelah sholat witir, saya baca sholawat Jibril 1000 kali minimal Mbak Vina. Lalu saya tambahin lagi dengan sholat hajat. Setelah sholat hajat, malamnya tuh sebelum tidur saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Terus setelah bangun tidur saya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya baca sholawat Jibril 1000 kali minimal Mbak Vina. Dan saat saya bangun untuk sholat subuh ya, sebelum sholat subuh saya bangun, kemudian ambil wudhu dan membaca doa tasbih malaikat. Nah, setelah sholat subuh saya geber lagi dengan sholawat Jibril, yakni sholawat Jibril 1000 kali Mbak Vina, karena memang pengen lunas hutang-hutang saya. Akhirnya saya geber lagi dengan sholawat Jibril 1000 kali. Lalu setelah itu saya baca sholawat Jibril sampai syuruk. Nah, setelah syuruk saya melakukan sholat duha Mbak Vina 12 rakaat. Setelah sholat duha 12 rakaat, saya lanjut lagi dengan baca sholawat Jibril 1000 kali Mbak Vina sebelum saya berangkat kerja. Nah, ketika siang-siangnya itu memang saya nggak baca secara sekali dua Mbak Vina, pokoknya saya berangkat kerja itu ya baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu Mbak Vina. Saya berangkat kerja baca sholawat Jibril. Di kendaraan saya baca sholawat ya. Entah itu saya naik motor saya baca sholawat, entah itu naik mobil saya baca sholawat. Pokoknya habis sholat duha itu saya baca sholawat Jibril 10 kali. Setelahnya sampai saya asar memang saya baca sholawat tapi tidak dihitung. Saya baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, itu Mbak Vina. Dan setelah sholat maghrib itu terus istiqomah, pokoknya sholawat 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali itu selama seminggu. Pokoknya dalam sehari itu
minimal saya baca sholawat Jibril 10.000 kali. Pernah sih saya baca sholawat Jibril sampai 25.000 kali ya, baca sholawat Jibril 25.000 kali, mungkin sekitar 1 hari waktu itu ya. Selama seminggu saya saya istiqomahin baca sholawat ya, sholawat dan sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Karena saya memang benar-benar ingin mendapatkan keajaiban sholawat, ingin mendapatkan keberkahan sholawat, dan ingin melunasi hutang-hutang saya. Nah, mungkin dengan keberkahan sholawat itu Allah lunaskan hutang saya. Nah, karena setiap hari saya berusaha untuk istiqomah sholawat Jibril 1000 kali, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya juga, setelah sholat witir juga baca sholawat Jibril 1000 kali, setelah sholat hajat baca sholawat Jibril 1000 kali, setelah sholat tahajud baca sholawat Jibril 1000 kali, dan setelah sholat subuh baca sholawat Jibril 1000 kali, setelah sholat duha baca sholawat Jibril 1000 kali, dan setelahnya itu saya baca sholawat Jibril, nggak dihitung pokoknya minimal dalam sehari saya baca sholawat Jibril 10.000 kali, dan maksimal baca sholawat Jibril 25.000 kali itu. Nah, ketika itu selama seminggu saya ngamalin amalan sholawat Jibril dari Pak Muklis Marsha, karena memang saya itu nonton videonya Pak Muklis Marsha ya, nggak tahu entah kenapa tiba-tiba nongol lah videonya Pak Muklis Marsha di beranda YouTube saya, yakni videonya Pak Muklis Marsha tentang amalan sholawat Jibril, testimoni keajaiban sholawat Jibril lunas hutang ya. Subhanallah, keberkahan sholawat Jibril selama seminggu saya ngamalin sholawat Jibril, hutang lunas Mbak Vina. Kenapa nggak dari dulu ya saya kenal sholawat? Cuma ngamalin sholawat Jibril 1000 kali seminggu saja, Allah bereskan hutang-hutang saya, Allah lunaskan hutang-hutang saya. Yakni adalah teman saya Mbak Vina. Teman saya itu diajak oleh temannya untuk menjualkan perumahan BTN Mbak Vina yang bersubsidi. Kalau subsidi kan murah ya. Jadi teman saya itu menjualkan perumahan BTN yang bersubsidi itu. Akhirnya teman saya itu dapat komisi 50 juta katanya Mbak Vina. Nah, ketika itu saya kan mengantarkan mertua saya ke rumah sakit pakai mobil. Kemudian teman saya itu ngajak saya untuk mampir ke rumahnya, dan saya bercerita kalau saya itu lagi ada masalah, saya ada hutang, saya banyak hutang, dan hutang-hutang saya itu harus dilunasin. Saya cuma sekedar cerita saja Mbak tentang hutang-hutang saya. Nggak taunya teman saya itu ngomong gini, kenapa lo nggak mau ngomong sama gue kalau lo tuh punya hutang? Segera deh hutang lo beresin, segera deh hutang lo tuh lunasin gitu. Ini gue ada uang 50 juta, udah deh lo beresin aja utang-utang lo tuh gitu, kata teman saya. Yang bener aja lo gitu. Iya, beresin utang lo gitu katanya. Berapa sih utang lo? Utang saya 30 juta. Saya ngomong lah, memang hutang saya tinggal 30 juta ya. Dan akhirnya teman saya itu meminjami uang kepada saya 30 juta untuk melunasi hutang-hutang saya itu Mbak Vina. Dan kata teman saya itu, jangan keburu-buru untuk melunasi hutang ini. Kapan saja lo punya, lo sanggup, lo bayar deh utang lo itu ke gua gitu katanya Mbak Vina. Subhanallah, ternyata hanya dalam hitungan seminggu saja saya geber sholawat, istiqomah sholawat ya, terus tetap rajin baca sholawat seminggu, istiqomah seminggu sholawat Jibril. Subhanallah, Allah berikan saya keajaiban sholawat, Allah melunasi hutang saya sehingga hutang saya beres, hutang saya lunas berkah sholawat Jibril 1000 kali selama 1 minggu. Akhirnya hutang saya lunas, alhamdulillah. Ini kisah nyata saya Mbak Vina. Semoga kisah nyata ini tentang sholawat, keberkahan sholawat, keajaiban sholawat bisa melunasi hutang, bisa memotivasi teman-teman yang sedang punya hutang, sedang punya masalah. Yuk teman-teman, kita istiqomah sholawat dengan penuh keyakinan, minta ampun sama Allah, memohon sama Allah, kita bermunajat sama Allah, bahasanya Allah pasti melunasi hutang kita dengan berkah sholawat. Terima kasih Mbak Vina, sehat selalu dan panjang umur, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Fikri atas kiriman testimoni keajaiban sholawat ya. Utamakan sholawat ya, usahakan untuk selalu istiqomah baca sholawat setiap hari, selalu sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus ya, istiqomah sholawat seperti Pak Fikri. Berkah sholawat hutangnya lunas, berkah sholawat temannya ngasih pinjaman supaya untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Berkah sholawat hutang lunas, dan
meskipun itu uang 30 juta itu dapat utang juga ya, namun utangnya kan bukan utang riba, tapi boleh melunasi hutangnya tuh kapan saja kalau Pak Fikri udah punya uang ya. Subhanallah, itulah keberkahan selawat ya. Selama 6 bulan Pak Fikri ditagih hutang untuk melunasi hutangnya, untuk menutupi hutangnya, karena memang harus menutupi hutangnya untuk naik haji. Ternyata Pak Fikri selama seminggu bersolawat, istiqomah solawat ya, riyadhah solawat, tempuh jalur langit dengan solawat. Subhanallah, Allah berikan keajaiban kepada Pak Fikri berkah solawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Muhammad, solawat Jibril 1000 kali. Dengan penuh keyakinan berkah solawat, hutang Pak Fikri lunas. Subhanallah, the power of solawat, dahsyatnya solawat. Solawat mendatangkan keajaiban, solawat memiliki kekuatan, the power of solawat. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share, dan semoga kisah keajaiban solawat Jibril 1000 kali dari Pak Fikri yang termotivasi dari videonya Pak Muklis Marsal, karena nonton videonya Pak Muklis Marsal sehingga Pak Fikri mengamalkan amalnya Pak Muklis Marsal, yakni di videonya Pak Muklis Marsal ada video tentang testimoni melunasi hutang dengan sholawat Jibril 1000 kali, sehingga Pak Fikri bisa termotivasi dan mengamalkan sholawat Jibril dari Pak Muklis Marsal tersebut ya. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.